Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Adharma Angka Anja. Hai adik-adik Pramuka SMP Muhammadiyah 1 Daya Luhur, tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan nama Kakak Devi Sirahayu. Di sini Kakak akan menjelaskan materi sejarah kepramukaan. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka Indonesia didirikan pada 20 Mei 1961 oleh Hamengkubuwono IX. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Pramuka dikenalkannya pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti Pramuka Siaga, Penggalang, Penega, dan Pedega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut Pembina Pramuka, Andalana, Pelatih, Pamongsaka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama CUB Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Bernama asli Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal sebagai Baden-Powell dilahirkan di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Dia adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara yaitu Warrington, George, August, Frank, Fenrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Flitker. Ayahnya bernama Baden, seorang profesor di Universitas Oxford, dan ibunya bernama Henrietta Powell. Ayahnya meninggal ketika Baden-Powell masih berusia 3 tahun, sehingga keluarganya harus menghadapi kehidupan yang lebih sulit. Baden-Powell pertama kali mendapatkan pendidikan dari ibunya sebelum akhirnya mengenyam pendidikan di Rouse Hill School. Disinilah dia mendapatkan beasiswa ke Charterhouse School. Pada tahun 1912, Baden-Powell menikahi Olive Smash. Mereka memiliki 3 orang anak yaitu Peter, Heather, dan Betty. Lady Olive Baden-Powell nantinya akan dikenal sebagai pimpinan pembimbing dunia. Pada Jambore Kepanduan Dunia pertama kali diadakan di Olympia, London, pada tahun 1920. Pada saat acara penutupan, Baden-Powell dipilih dengan suara bulat sebagai pimpinan pramuka dunia. Pada Jambore Dunia ketiga yang juga diadakan di Inggris, Prince of Wales mengumumkan akan diberikan gelar bangsawan oleh Haym the King. Baden-Powell mengambil gelar Lord Baden-Powell of Gilwell. Gilwell Park adalah pusat pelatihan internasional yang diciptakannya untuk para pembina pramuka. Baden-Powell sudah menulis kurang lebih 32 buku. Dia menerima gelar kehormatan dari 6 universitas. Sebagai tambahan, Baden-Powell juga mendapatkan 28 penghargaan asing serta 19 penghargaan pramuka dari seluruh dunia. Pada tahun 1938, Baden-Powell jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke Afrika yang memiliki arti mendalam untuk hidupnya.
Pada tanggal 8 Januari 1941, pada usia 83 tahun, Baden-Powell meninggal dunia. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah sebuah makam kecil di Nyeri dengan pemandangan Gunung Kenya. Sekarang adik-adik tahu kan siapa itu Baden-Powell dan bagaimana sejarah pramuka itu terjadi? Nah, untuk materi pertama di minggu ini sudah sampai sini ya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan jelas. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Dharma Angka Anja. Hai adik-adik Pramuka SMP Muhammadiyah 1 Dailuhur. Perkenalkan, nama kakak Nurul Wahidah. Kakak dari DKP Generasi 21 akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang pengobatan tradisional. Kalian tahu gak ada pengobatan lain selain pengobatan modern loh, yaitu pengobatan tradisional. Ada beberapa cara pengobatan tradisional, yaitu 1. Cara pijatan. Dengan cara ini beberapa penyakit dapat disembuhkan, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otot, tulang, persendian, pernapasan, dan peredaran darah. 2. Cara tusuk jarum. Pengobatan ini asalnya dari Cina. Caranya menggunakan jarum-jarum khusus dengan tambahan ramuan-ramuan tertentu. 3. Cara ramuan. Pengobatan dengan cara ini masih banyak dipergunakan. Contoh-contoh ramuan berkhasiat yaitu 1. Air jahe kegunaannya untuk perut kembung atau batuk. 2. Asam kegunaannya untuk sakit tenggorokan. 3. Pepaya kegunaannya untuk diare atau demam. 4. Alpukat kegunaannya untuk sakit perut. 5. Ketela pohon kegunaannya untuk penyakit beri-beri. Obat tradisional yaitu 1. Obat-obatan telah membuktikan kegunaan bermacam-macam jenis tumbuhan seperti pisang raja yang berguna untuk menghentikan pendarahan. Daun-daunnya ditutupkan pada luka. 2. Bawang putih dapat digunakan untuk obat demam. 3. Sedangkan bawang merah digunakan untuk pembunuh kuman. 4. Bunga mawar dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan. 5. Wortel dapat meningkatkan jumlah sel darah merah untuk penderita anemia dan liver. Dan bagus juga untuk kesehatan mata. Jika adik-adik semua sedang berada di perkemahan atau di luar lingkungan yang jauh dari obat modern. Jika sedang sakit, adik-adik bisa menggunakan ramuan dan obat tradisional. 1. Ramuannya didapat dari kebun sendiri. 2. Ramuannya dibeli dengan harga murah. 3. Khasiat nyata, tidak ada efek samping. Sekarang adik-adik tahu kan apa itu pengobatan tradisional. Nah, materi kedua untuk minggu ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan dimengerti. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.